Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak mintakan kepada Bahrul Ilmi untuk memimpin doa pada hari ini. Dipersilahkan maju ke depan. Bismillah. Jitu billahi robba terima kasih kepada Bahrul Ilmi. Silahkan duduk kembali ke tempat duduknya. Bapak ingin mengecek dulu kehadiran kalian pada hari ini. Kita akan melakukan presensi. Bahrin Nur, ada? Ada. Hari ini sudah lengkap semua hadir, alhamdulillah. Tidak ada satu orang pun yang lupa. Selanjutnya, Bapak ingin mengecek kesiapan kalian dalam melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Silahkan berdiri terlebih dahulu. Bapak ingin mengecek bajunya, apakah sudah rapi. Alhamdulillah. Situasi kelas sudah bagus, bersih, rapi, pakaian sudah bagus, dan kita mudah dan semangat untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Supaya lebih semangat, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Jadi kita akan melakukan namanya tepuk belajar. Oke, sudah siap? Siap. 1, 2, 3. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Siap belajar. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, masih ingat pembelajaran kita minggu yang telah lalu tentang apa? Tentang berbakti kepada orang tua. Nah, jadi minggu telah lalu kita sudah belajar tentang bagaimana cara menghormati orang tua dan juga guru. Minggu ini pelajaran kita tentang peran dan metode Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Oke, Bapak mau tanya terlebih dahulu. Ada yang tahu siapa itu Wali Songo? Wali Songo adalah wali 9. Jadi walinya berjumlah 9 orang. Di mana kira-kira kita dapat sejarahnya? Sejarahnya ada di wilayah mana Wali Songo ini? Ada di daerah Jawa. Terus bagaimana para Wali Songo menyebarkan ajaran Islam, metodenya? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu. Oke, hari ini akan kita bahas mengenai itu, agar kalian mengetahui peran dan cara-cara metode beliau menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Jadi kita telah untuk nanti kita terapkan dalam kehidupan kita, bagaimana kita mengajak orang lain dalam kebaikan. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak minta kalian untuk scan barcode yang ada di proyektor. Silahkan di-scan, buka HP-nya, di-scan. Nanti kalian akan menemukan beberapa soal. Silahkan dijawab semampu kalian. Ya, silahkan di-scan. Ya. Di-scan. Bapak beri waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan soal tersebut. Ya, silahkan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3.
Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, itu melalui media video pembelajaran, kalian dapat menganalisis peran dan metode Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia dengan tepat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini materi kita hari ini, yaitu tentang Wali Songo. Pertama, ada pengertian Wali Songo. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah, kenapa dinamakan Wali Songo. Jadi ada 3 pendapat. Yang pertama, dinamakan Wali Songo karena jumlah walinya ada 9. Dan Songo dalam bahasa Jawa berarti 9. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, kata Songo atau Sanga ini berasal dari kata Sana dalam bahasa Arab yang berarti mulia. Artinya ada 9 tokoh bersifat mulia. Yang ketiga, ada sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik pada tahun 1404 Masehi. Nah, majelis dakwah ini dinamakan Songo. Nah, jadi majelisnya Songo namanya. Nah, dari ketiga ini dapat disimpulkan bahwa Wali Songo dapat diartikan sebagai 9 wali Allah Subhanahu wa taala yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Ya, ini Bapak ada sebuah permainan namanya Quizzes. Jadi kita belajar sambil bermain. Silahkan kalian masukkan terlebih dahulu kodenya sebelum kita memulai quiz ini. Atau boleh juga di scan barcode-nya yang ada di layar, di scan. Selanjutnya kita akan belajar dengan kelompok. Bapak ingin membagi kalian beberapa kelompok kecil berdasarkan gaya belajar kalian. Oke, ketika Bapak tanya gaya belajarnya, silahkan angkat tangannya. Yang pertama, yang suka melihat gambar atau video, belajar melihat video, silahkan angkat tangannya. Ada 5 orang, oke, sudah. Yang kedua, yang suka belajar dengan membaca atau mendengar kawannya menjelaskan, silahkan angkat tangannya. Ada 1, 2, 3, 4 orang. Nah, sudah. Terakhir, yang suka belajar dengan melakukannya, mempraktekannya, silahkan angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5 orang. Oke. Yang suka dengan video atau gambar, silahkan berkumpul menjadi kelompok 1. Yang suka membaca ataupun mendengarkan penjelasan teman, silahkan berkumpul menjadi kelompok 2. Dan yang suka mengerjakan atau mempraktekkan sesuatu, silahkan berkumpul menjadi kelompok 3. Silahkan berbagi kelompoknya. Kalian sudah terbagi menjadi 3 kelompok kecil berdasarkan gaya belajar kalian masing-masing. Selanjutnya Bapak ada LKK, lembar kerja kelompok. Di sini ada LKK. Nanti Bapak bagi satu-satu. Silahkan kalian kerjakan apa yang diperintahkan oleh LKK di sini. Di sini sudah Bapak bagi berdasarkan gaya belajar. Jadi nanti ada yang membuat poster atau infografis, ada yang membuat cerita, ada yang mempraktekkan. Nanti setelah kalian mengerjakan proyek ini, Bapak minta kalian untuk mempresentasikan ke depan, per kelompok ke depan, apa hasil kerja kelompok kalian. Nanti dipresentasikan, misalkan ada gambar kita tempel, kita tampilkan di depan, misalkan ada cerita, kita ceritakan, misalkan ada praktek, bermain game, kita praktekkan di depan. Oke, semuanya paham? Paham, oke, silahkan dikerjakan. Apakah sudah selesai tugas kelompoknya? Sudah. Oke, Bapak minta kalian bergantian untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ke depan. Pertama, Bapak minta dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silahkan maju ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1.
Poster. Peranan wali songo. Maulana Khalid Ibrahim. Sunan Gresik. Membangun pondok belajar agama Islam di daerah. Raden Rahmatullah. Sunan Ampel. Mendirikan masjid Agung Demak. Mengangkat Raden Patah sebagai sultan pertama. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Bapak lihat posternya sudah sangat bagus, sangat rapi. Gambarnya juga sangat baik. Ya, itu tadi materi kita tentang peran dan metode Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Teladan apa yang dapat kita ambil dari dakwah para Wali Songo tersebut? Yang pertama adalah dakwah itu dilakukan harus dengan ikhlas. Ikhlas. Tidak boleh dakwah itu mengharap duniawi. Jadi dilakukan dengan ikhlas. Jika orang ada memberi, boleh diterima. Tapi tidak boleh mengharap. Yang kedua, Wali Songo ini mengajarkan kita semangat dalam menyebarkan agama Islam. Jadi harus semangat menyebarkan Islam karena ini agamanya Allah Ta'ala. Nah, oke, materi kita sudah selesai. Selanjutnya kita simpulkan bersama-sama materi kita pada hari ini. Ya, sama-sama, silakan. Oke, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah Wali Songo adalah 9 wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpilih menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dalam menyebarkan agama Islam, para Wali Songo menggunakan berbagai metode seperti mendekat melalui kesenian. Adapun nama-nama Wali Songo yakni Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Nah, itu tadi kesimpulan kita pada hari ini. Jadi intinya adalah Wali Songo ini adalah 9 wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus di Pulau Jawa menyebarkan ajaran Islam. Selanjutnya Bapak minta kalian mengerjakan soal kembali. Silahkan di-scan barcode yang ada di layar. Di-scan, di sana ada soal-soal post-test. Ya. Sudah? Silahkan dikerjakan. Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Kita tutup dengan berdoa. Bapak mintakan kembali kepada Bahrul Ilmi untuk memimpin doa kita pulang. Silahkan maju ke depan, Bahrul Ilmi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita baca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Kerja kelompok kalian tadi, ketiga kelompoknya sudah sangat bagus. Bapak sangat mengapresiasi penampilan kalian. Bapak harap minggu depan bisa lebih baik lagi dari hari ini. Jadi posternya lebih baik lagi, cerita pendeknya lebih bagus lagi, dan demonstrasi prakteknya lebih diperdalam lagi. Oke, terima kasih untuk perhatian kalian. Jika ada salah Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.